Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelompok komunikasi dasar keperawatan yang akan mempresentasikan tentang komunikasi aktif dalam berhubungan interpersonal dengan beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Pradita Agna Utami, kemudian ada Zulfatatul Ilmi, dan Destia Safitri, lalu ada Riztia Nur Amal, dan yang terakhir ada Aditya Bayu. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Boleh di next. Nah, ini tadi ya kelompok kami. Lalu ini ada topik bahasannya. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Kemudian jenis-jenis dari komunikasi interpersonal mulai dari komunikasi interpersonal dengan klien, keluarga, kelompok, sesama perawat, dan tenaga medis yang lain. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi interpersonal yang akan disajikan oleh teman saya, yaitu Rizdia Nur Amala. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pradita Agna. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Nah, apa itu komunikasi interpersonal? Yaitu komunikasi yang merupakan penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Nah, itu menurut Davito dalam Suranto tahun 2011. Nah, komunikasi ini merupakan pertukaran informasi antara orang-orang yang bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka. Bisa juga dilakukan secara daring atau melalui telepon. Dalam komunikasi ini, pesan yang biasanya disampaikan oleh orang-orang dapat berbentuk verbal dan bisa juga dapat berbentuk nonverbal. Next. Nah, ada ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness, yang kedua ada kesetaraan atau equality, yang ketiga ada empati, yang keempat ada dukungan, dan kelima ada rasa positif. Boleh di next. Nah, di sini ada komunikasi interpersonal dengan klien. Nah, perawat ini memainkan peran dalam sebagai pemimpin dalam perawatan pasien, terutama pada saat pasien tidak dapat mengendalikan aktivitasnya karena melambangkan penyakit atau kelemahan. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Kalergis, caring adalah keperawatan dan keperawatan adalah caring. Boleh di next. Nah, ada sifat-sifat yang dapat membantu perawat meningkatkan hubungan baik dengan pasien. Yang pertama yaitu dari keterampilan, yang kedua dari kemampuan mendengarkan, yang ketiga komunikasi verbal, yang keempat kesabaran dan kesadaran, dan yang kelima adalah membangun hubungan yang baik. Lalu teori Poplau menekankan pada timbal balik antara perawat dan pasien. Teori ini didasarkan pada asumsi yang pertama, baik perawat dan pasien dapat berinteraksi. Yang kedua, dua alat dasar dalam keperawatan adalah komunikasi dan keterampilan antar pribadi. Dan yang ketiga, perawat harus memahami diri mereka sendiri dengan jelas untuk mempromosikan pertumbuhan pasien dan untuk mencegah pembatasan pilihan pasien untuk orang-orang yang perawat nilai. Nah, Baik, terima kasih kepada Riztia yang telah menyampaikan komunikasi interpersonal dengan klien. Selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai komunikasi interpersonal dengan keluarga yang akan disampaikan oleh Zulfatatul. Silahkan Zulfa. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah materi tentang komunikasi interpersonal dengan keluarga. Dukungan keluarga dalam hubungan interpersonal merupakan komponen yang penting karena dapat memperlancar suatu tindakan keperawatan.
Dan dukungan keluarga juga berpengaruh terhadap kesehatan anggota keluarganya karena dapat memberikan penguatan kepada anggota keluarga tersebut. Kemudian, menurut Spires AJ tahun 2002, menjelaskan bahwa interpersonal perawat dan keluarga adalah yang pertama, teritorial atau area tanggung jawab. Yang kedua, persepsi bersama tentang situasi. Yang ketiga, hubungan kerja yang menyenangkan. Yang keempat, pengetahuan yang diberikan kepada keluarga. Yang terakhir, yang kelima, yaitu topik khusus. Oke, baik. Terima kasih, Zulfa. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai komunikasi interpersonal dengan kelompok oleh saya sendiri. Nah, eh, dari pertama dulu yaitu pengertian dari komunikasi antar kelompok itu sendiri adalah interaksi tatap muka yang terdiri dari 3 orang atau lebih untuk tujuan yang diketahui bersama. Nah, eh, di sini tuh apa ya terjadi berbagai berbagai apa ya kegiatan untuk saling berbagi informasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, lalu perawatan diri, pemecahan masalah dengan anggota dan yang lainnya. Sebenarnya apa ya intinya tuh ada banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat, antara lain kemampuan berkomunikasi ini yang secara efektif tentunya dan mudah dalam pengasuhan. Keterampilan komunikasi juga dasar dari setiap pendekatan pemecahan masalah gitu. Nah, berkomunikasi dengan cara yang cerdas, efektif, dan mudah dipahami adalah keterampilan yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang perawat. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin atau beberapa apa ya indikator komunikasi itu bisa dikatakan sukses dan efektif jika sudah sudah mengalami keempat hal ini gitu. Nah, di sini disebutkan dalam buku karangan Wilbur Schramm yang berjudul How Communication Works. Yang pertama, menarik perhatian audiens. Nah, maksudnya adalah ketika kita menjalankan suatu komunikasi dan pesan itu dirancang dan disampaikan sedemikian rupa ya untuk menarik perhatian audiens yang dituju. Lalu selanjutnya yaitu pesan harus menggunakan simbol yang tujuannya itu untuk pengalaman yang sama antar komunikator sehingga dapat dipahami oleh keduanya. Yang ketiga itu pesan harus menciptakan kebutuhan akan komunikasi pribadi dan menyarankan sarana akan kebutuhan itu. Dan yang terakhir, pesan ketika diminta untuk tanggapan yang diinginkan harus menyarankan cara untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan konteks kelompok yang mereka komunikasikan. Dalam artian gini, komunikasi itu kan menjadi akan sulit ya ketika komunikasi yang dikomunikasikan tidak membawa manfaat apapun, terutama bila efek yang diinginkan adalah perubahan perilaku. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita menyampaikan suatu komunikasi, komunikator itu harus mampu menyampaikan pesan sesuai dengan minat yang dikomunikasikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada komunikasi interpersonal sesama perawat. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Destia Sapitri. Akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal sesama perawat. Sesama perawat harus memiliki sikap saling menghargai dan tenggang rasa yang tinggi. Tidak boleh saling curiga, apalagi membenci. Maka dari itu, sikap silih asuh, silih asih, dan silih asa sangatlah diperlukan untuk memupuk tali persaudaraan agar semakin erat. Nah, silih asuh ini berarti sesama perawat saling membimbing, menasihati, menghormati, saling mengingatkan jika sejawat melakukan kesalahan. Silih asih berarti setiap perawat dalam menjalankan tugasnya saling menghargai satu sama lain, saling kasih mengasihi sebagai anggota profesi,
saling bertenggang rasa, dan bertoleransi yang tinggi. Lalu ada silih asah, berarti perawat yang merasa lebih pandai atau dalam hal ilmu pengetahuannya lebih banyak dapat membagi ilmu yang dimiliki kepada sesama perawat tanpa pamrih. Dan dalam praktiknya, hubungan antara perawat harus terjalin dengan baik, yaitu dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini sangatlah diperlukan dan sangat penting, karena penyampaian dan penerimaan pesan harus tersampaikan dengan baik, karena informasi yang disampaikan berisi data pasien. Selain itu, hubungan personal antara perawat harus terjalin harmonis untuk menghindari konflik antar perawat yang akan mempengaruhi kinerja perawat. Maka dari itu, perawat harus memiliki sikap profesional. Seperti yang dikatakan oleh Rosenberg pada tahun 2015, profesi keperawatan dapat dicirikan oleh kemampuan luar biasa untuk mendengarkan secara aktif, hati-hati mengamati, dan kemudian dengan hati-hati menafsirkan dan menganalisis informasi sebelum melanjutkan dengan bantuan. Nah, bisa di next. Gangguan komunikasi antar perawat. Gangguan komunikasi antar perawat akan menghambat kinerja asuhan keperawatan seperti tidak adanya kepercayaan, saling membenci, dan menjadikan komunikasi tidak efektif. Maka dari itu, kita sesama perawat haruslah memiliki komunikasi yang sangat baik ya. Untuk penyelesaiannya, kita dapat memahami kembali gitu, tentang tujuan keperawatan dan tugas masing-masing perawat, lalu pembagian wewenang, menerima kritik dan saran antar sesama perawat, solidaritas tim yang tinggi, serta suasana kerja yang kondusif dan profesional, agar semua gangguan komunikasi tersebut bisa terselesaikan dan kita sebagai perawat bisa memberikan asuhan keperawatan secara maksimal kepada pasien. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, makasih banyak Destia. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal dengan tenaga medis lain. Mungkin ini akan menjadi jenis komunikasi interpersonal yang terakhir. Silahkan, Adit. Oke, baiklah. Terima kasih, moderator. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal dengan tenaga medis lain. Komunikasi yang efektif dan hubungan yang baik dengan semua tenaga medis yang terlibat dalam perawatan pasien berdampak pada praktik perawatan, perawatan pasien, dan bagaimana perasaan perawat tentang diri mereka sendiri. Dengan demikian, perawat, dokter, dan rekan-rekan sesama tenaga medis lainnya bersama-sama bertanggung jawab dalam memberikan perawatan yang nyaman, aman, dan berkualitas tinggi. Komunikasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi tenaga medis saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah mereka melakukan pelayanan kesehatan. Tanpa komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan yang tepat akan sangat sulit terjadi. Oleh karena itu, komunikasi yang buruk merupakan salah satu penyebab utama dalam perasaan tertekan atau terbebani dan emosi yang kurang stabil yang sering terjadi di kalangan tenaga medis. Nah, gaya komunikasi yang terbuka, efektif, menarik perhatian, serta penghindaran gaya komunikasi yang terkesan tertutup dan otoriter terbukti secara signifikan mempengaruhi kepuasan, kesehatan mental, serta pola pikir perawat. Selain itu, gaya komunikasi yang dilakukan kepada sesama tenaga medis lainnya berkaitan erat dengan kepuasan pasien, khususnya yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal dan sikap tenaga medis atau perawat kepada pasiennya. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, selanjutnya adalah hambatan komunikasi perawat dokter yang efektif. Dalam buku Doc S pada tahun 1917 yang berjudul The Relation of the Nurse to the Doctor and the Doctor to the Nurse, hubungan hierarki tradisional itu menyebutkan bahwa tidak peduli seberapa besar berbakatnya dia tidak akan pernah menjadi perawat yang dapat diandalkan sampai dia bisa patuh tanpa pertanyaan. Kritik pertama dan paling membantu yang pernah saya terima dari seorang dokter adalah ketika dia memberitahu saya bahwa saya seharusnya hanya menjadi mesin yang cerdas untuk tujuan melaksanakan perintahnya. Nah, sejak pemikiran dok ini ditulis, hubungan pelayan dan majikan antara perawat dengan dokter secara perspektif tradisional terus-menerus mengalami perubahan besar.
tingkat pendidikan, cara pengajaran, serta pemahaman yang dimiliki oleh para perawat praktik secara langsung mempengaruhi sikap atau karakter yang mereka tunjukkan dan alami. Hal itu adalah atribut-atribut yang diyakini berhubungan langsung dengan kompetensi advokasi keperawatan. Selanjutnya adalah meningkatnya beban kerja. Fasilitas kesehatan modern memiliki lebih banyak pasien yang datang setiap tahunnya dengan sumber daya yang lebih sedikit secara proporsional dan tekanan dari atasan untuk melayani setiap pasien dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya adalah tenaga kerja seluruh. Tim kesehatan negara maju modern semakin terfragmentasi atau terbagi-bagi menjadi sub-sub divisi sesuai spesialisasinya, dengan lebih banyak individu yang terlibat dalam aspek perawatan pasien. Selanjutnya adalah perbedaan persepsi dan tenaga dan bahasa. Banyak perawat mengalami kesulitan mengemukakan pendapatnya dan mengalami kesulitan untuk bersifat asertif. Selanjutnya adalah pengalaman sebelumnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya itu disebut heuristik dan dapat menghasilkan petunjuk yang kuat tentang pendekatan individu terhadap hubungan kerja mereka. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya adalah panduan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah belajar mengenali keadaan emosi kita sendiri. Selanjutnya adalah memahami gaya komunikasi kita terhadap orang lain, lalu meningkatkan toleransi kita terhadap orang lain. Selanjutnya dalam belajar mengatur penyaluran stres, dan terakhir adalah menganggapnya sebagai tantangan pribadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada kelompok 8 yang dari awal sampai akhir sudah memaparkan materinya mengenai komunikasi interpersonal ini, gitu ya. Nah, sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya. Jadi, komunikasi interpersonal itu merupakan hal yang mendasar dalam membangun hubungan, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Oleh karena itu, prinsip-prinsip komunikasi interpersonal tidak dapat dielakkan. Akibatnya, metode yang tepat harus dirancang untuk mengatasi kesalahpahaman yang mungkin akan timbul dari interaksi interpersonal tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus merancang cara untuk mengatasi hambatan yang menghambat komunikasi interpersonal yang efektif. Jika ini dikelola dengan tepat dan baik, maka konflik akan hilang dengan membuat dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Seperti itu. Semoga presentasi kita kali ini dapat dimengerti oleh para audiens yang mendengarkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.